kita, ini GR boleh dong. Ya, mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Ya, kemarin di SEA Games bagus. Lalu pertandingan FIFA Matchday Palestina, Argentina rame. Hasilnya juga baik, tidak ada isu aneh-aneh. Lalu juga mereka juga melihat kita juga berani menjadi host AFC U23. Nah, hal-hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Selain dari pasti mereka melihat bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia adalah 73% itu pecinta sepak bola. Jadi mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa. Dan saya minggu depan menerima secara resmi. Setelah masuk nominasi negara tersukses dalam pagelaran ajang internasional, termasuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi kandidat kuat negara tunggal, calon tuan rumah Piala Asia edisi 2031. Tak hanya akan menjadi tuan rumah Piala Asia di tahun 2031, Indonesia juga mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Australia. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2034-2038, Indonesia akan segera membangun stadion berukuran raksasa berkapasitas super jumbo, dengan dilengkapi teknologi canggih artificial intelligence di masa mendatang. Saya benar-benar niat baik di sini, semua kita punya niat baik ya untuk kemajuan sepak bola. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah masuk nominasi negara tersukses dalam pagelaran ajang internasional, termasuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi kandidat kuat negara tunggal, calon tuan rumah Piala Asia edisi 2031. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pihaknya sudah mengajukan bidding tuan rumah tunggal ajang Piala Asia 2031. Pengajuan bidding itu sudah resmi ditandatangani Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Selain itu, minat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 sudah disampaikan secara resmi di markas AFC yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, ujar Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut juga mengatakan, terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia terjadi pada 2007. Namun, kala itu tuan rumah Piala Asia dibagi menjadi 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pada edisi 2031 nanti, Erick Thohir menegaskan pihaknya ingin Indonesia menjadi tuan rumah tunggal. Berikut ungkapan Erick Thohir, "Kita terakhir menjadi tuan rumah ajang Piala Asia, terjadi pada tahun 2007, itu pun bersama 3 negara Asia Tenggara lain. Artinya, kami ingin menjadi single host di ajang bergengsi tersebut." Itulah ungkapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, pengalaman Indonesia menyelenggarakan beberapa turnamen kelas dunia menjadi modal yang sangat bagus. Salah satunya saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, dan itu berlangsung sangat sukses di Indonesia. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, Piala Dunia di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik sepanjang pagelaran itu digelar. Tidak hanya Piala Dunia U17, bahkan acara akbar sekelas Asian Games yang melibatkan semua negara Asia yang juga digelar di Indonesia pada tahun 2018 lalu, juga menjadi salah satu Asian Games tersukses. Dengan pengalaman tersebut, menurut Erick Thohir, Indonesia sudah sangat siap menjadi tuan rumah tunggal untuk menyelenggarakan turnamen internasional Piala Asia. Tidak hanya siap dari segi infrastruktur saja, termasuk pelayanan, penginapan, keamanan, seluruh kebutuhan penunjang dan semua yang dibutuhkan hingga perihal terkecil pun, Indonesia bahkan sudah sangat siap untuk keseluruhannya. Tak hanya kesiapan dari segi materi yang terlihat saja, bahkan termasuk sumber daya manusia atau SDM juga sudah sangat siap, yang mana di Indonesia sendiri masuk kategori negara yang memiliki sangat banyak tenaga ahli dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk acara internasional sekelas Piala Asia. Tidak hanya memiliki banyak tenaga ahli profesional saja, hingga di titik di mana masyarakat Indonesia pun kini sudah termasuk negara yang sudah berperadaban dunia modern. Tentu hal itu akan sangat menunjang dalam kesuksesan acara internasional tersebut.
Sehingga dari segi kesiapan panpel dan fasilitas stadion berstandar FIFA seluruhnya sudah terpenuhi tanpa ada celah. Itulah ungkapan sekaligus keinginan Ketua Umum PSSI untuk jawaban penentuan lokasi negara tuan rumah. Sementara ini AFC belum bisa menentukan, namun untuk tuan rumah Piala Asia edisi 2027, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah tunggal. Namun jika dilihat dari segi kesiapan dan kelayakan, besar kemungkinan Indonesia kembali akan terpilih menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia edisi 2031 mendatang. Tak hanya akan menjadi tuan rumah Piala Asia di tahun 2031, Indonesia juga mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Australia. Dalam rangka mempersiapkan diri sebagai calon tuan rumah Piala Dunia edisi 2034, 2038. Saat ini, Indonesia tengah mematangkan sejumlah persiapan, termasuk dengan mendirikan stadion spektakuler berukuran jumbo yang belum pernah ada di planet bumi ini, dengan dilengkapi teknologi canggih masa depan artificial intelligence. Bekerja sama dengan FIFA dan AFC. Mempersiapkan diri menjadi calon tuan rumah Piala Dunia. Indonesia berencana membuat stadion berkapasitas raksasa yang belum pernah ada di muka bumi ini. Selain dibutuhkan, stadion juga menjadi ikon sepak bola itu sendiri. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah persentase pecinta sepak bola hingga mencapai hampir 70%. Dengan begitu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia. Indonesia dengan bangsa yang besar dengan total pecinta sepak bola terbesar di dunia. Sejauh ini Indonesia hanya memiliki 2 stadion berkapasitas besar, yaitu Stadion Gelora Bung Karno dan JIS. Namun jika diperbandingkan besarnya bangsa Indonesia dengan total pecinta sepak bola terbesar di dunia, menjadikan kedua stadion itu terbilang kecil. Mengingat stadion menjadi standar negara lain, menilai dan melihat negara kita di ajang internasional yang disaksikan manusia di seluruh dunia. Hal itu menjadikan Indonesia berencana membuat stadion raksasa yang berkapasitas super jumbo yang akan memecahkan rekor dunia dengan jumlah kapasitas terbesar di planet bumi ini. Stadion raksasa yang akan dibangun nantinya akan diberi nama Stadion Garuda Indonesia. Mega proyek stadion yang menampung 500 juta manusia itu sementara dibahas dan menjadi rencana matang masa depan. Mega proyek Stadion Raksasa Garuda Indonesia selain dibutuhkan juga harus memberi dampak positif dan keuntungan buat seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini belum ada stadion megah dengan kapasitas 500 juta penonton di seluruh dunia. Potensi besar Indonesia dengan luas wilayah dan kekayaan alam. Dengan mendirikan stadion raksasa, potensi di masa depan perputaran ekonomi akan terus meningkat dengan banyaknya kebutuhan acara besar bertaraf internasional. Nantinya stadion tersebut akan digunakan sebagai stadion serbaguna untuk acara internasional. Dengan kerja sama FIFA dan banyak vendor lainnya, hal itu dapat mempromosikan stadion di ajang internasional demi memenuhi kualitas dan kapasitas pertandingan besar atau partai final, opening ceremony, dan masih banyak lagi. Stadion raksasa serbaguna dengan pembagian hasil. Mempersiapkan diri sebagai negara tuan rumah Piala Dunia 2030-2038. Mega proyek itu telah dicetuskan agar segera direalisasikan. Untuk lokasi pembangunan belum ada publikasi. Dengan terciptanya stadion kebanggaan rakyat Indonesia terbesar dan termegah di muka bumi ini. Dengan berdirinya stadion yang sangat mencolok itu akan menjadikan Indonesia lebih terpandang dan akan kerap dieksplor media seluruh dunia. Yang nantinya Stadion Garuda Indonesia akan menjadi salah satu ikon bangsa Indonesia. Dengan begitu Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan destinasi wisata yang memberi kesan. Selain mega proyek yang membuat semua orang takjub, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alamnya.
Apapun mega proyeknya, semoga dapat memberi dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengajuan Indonesia menjadi calon tuan rumah Piala Dunia edisi 2030 hingga 2038 sudah masuk jadwal kalender FIFA. Piala Dunia yang telah usai digelar di Qatar tahun 2022 lalu merupakan Piala Dunia yang paling sukses sejak kepemimpinan Presiden FIFA coba untuk menggandeng Australia setelah Thailand resmi mengundurkan diri karena tidak siap. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mendapat saingan kembali. Kali ini dari dua negara kuat Eropa, yakni Spanyol dan Portugal. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut, Indonesia salah satu negara yang paling potensial menjadi kandidat kuat tuan rumah di ajang besar seperti Piala Dunia. Indonesia salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Dengan dukungan pemerintah dan antusias besar masyarakat untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia berikutnya. Dengan jumlah venue atau stadion yang sangat banyak dengan kualitas yang baik namun terus meningkatkan kualitasnya. Kekayaan alam Indonesia dengan wilayah yang luas untuk menarik minat para pengunjung. Hal itu menjadikan euforia Piala Dunia semakin meledak. Potensi suksesnya Piala Dunia di Indonesia sangat besar. Dan kini negara pengganti Thailand yaitu Australia disebut berpotensi untuk menjadi negara bagian tuan rumah Piala Dunia 2030 hingga 2038 bersama Indonesia. Semula Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Sebab kuatnya negara kandidat lain yang juga calon bakal tuan rumah Piala Dunia 2030. Calon kuat pesaing Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 yaitu Spanyol dan Portugal. Yang keduanya telah mencalonkan diri pada tahun 2022 lalu untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2030 mendatang. Hal itu telah dibahas di pertemuan kedua petinggi Federasi Sepak Bola Spanyol dan Portugal. Kuatnya persaingan di tahun 2030 nanti, sepertinya Indonesia bersama Australia sepakat untuk menunda menjadi negara tuan rumah Piala Dunia 2030 dan kemungkinan akan siap pada tahun 2034 atau 2038, sekaligus mempersiapkan banyak sektor. Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe di channel YT Real ini, agar mendapatkan berita dan informasi penting seputar berita dan informasi yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye YT Real.